Sejumlah titik di ibu kota sempat dilanda banjir akibat luapan Kali Ciliwung. BPBD mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Di mana sajakah titik rawan banjir yang perlu diwaspadai dan apa saja yang telah dilakukan BPBD DKI guna mengantisipasi banjir dampak musim penghujan yang bakal puncaknya terjadi pada Januari hingga Februari mendatang. Kami bahas bersama sambungan daring, ada Pak Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam sehat Pak Isnawa Aji. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Isnawa, tadi sebelum ya. dialog ini saya bacakan dari BMKG menyatakan 3 hari ke depan di ibu kota akan ada potensi hujan sedang, kemudian hujan ringan, sesekali hujan lebat akan dilanda di ibu kota. Langkah BPBD seperti apa ya dalam penanganan banjir, Pak Isnawa? Ya, jadi kami di BPBD DKI Jakarta itu punya upaya-upaya penanganan baik yang bersifat non-struktural maupun struktural. Hmm. Kalau yang non-struktural itu, misalnya kita menyebarluaskan informasi cuaca terkini ya, Mhm. kondisi tinggi muka air kepada warga Jakarta. Jadi kita bisa tahu kapan wilayah Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat maupun Pusat yang mungkin akan dilanda hujan, Mhm. termasuk juga angin kencang misalnya. Kemudian Mhm. kami juga menginformasikan tentang tinggi muka air. Kami memantau di seluruh pintu-pintu air yang ada di Jakarta, apakah itu di Katulampa, apakah itu ada di Sunter Hulu, Angke Hulu, Manggarai, Pulau Gadung, dan lain-lain. Jadi kalau tinggi muka airnya meningkat, tentunya sudah ada rencana mitigasi terhadap kelurahan-kelurahan mana khususnya yang ada di bantaran kali sungai. Mhm. Kami juga punya namanya early warning system. Tadi apabila ketinggian sungai sudah mendekati pemukiman, kita akan menginformasikan warga. Kami juga mempersiapkan 267 personil BPBD, ditambah juga petugas dari berbagai dinas yang ada seperti SDA, Mhm. Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Itu untuk yang non-struktural. Baik. Jadi misalnya membuat posko dan lain-lain. Tapi ada juga yang struktural, Mas. Kita misalnya Pemprov melakukan pengerukan-pengerukan terhadap kali sungai waduk danau, membuat vertikal drainase, memfungsikan pompa-pompa polder, Mhm. pompa-pompa air yang ada di berbagai titik-titik lokasi rawan, termasuk juga membuat tanggul dan lain-lain. Artinya Baik. kita kerjasama juga dengan Kementerian PUPR untuk membuat tanggul-tanggul di utara Jakarta, misal kira-kira gitu. Baik, ada langkah mitigasi yang dipersiapkan ya Pak Isnawa, baik itu struktural maupun non struktural. Tapi kalau beri gambaran ke kami, Pak Isnawa, di titik mana saja Ya. rawan potensi banjir, khususnya di ibu kota, apakah di Jakarta Selatan dan sering terjadi malah di Jakarta Timur ya Pak Isnawa? Jadi gini, Hmm. kami punya Pergub nomor 13 ya tahun 2021 tentang rencana kontingensi penanggulangan bencana banjir. Hmm. Dari 267 kelurahan di Jakarta, Hmm. itu ada 25 kelurahan yang sudah kita petakan sebagai kelurahan yang memang rawan banjir. Hmm. Paling banyak itu ada di Jakarta Selatan, ada 9 kelurahan. Baik. Kemudian di Jakarta Timur ada 8 kelurahan, Jakarta Barat 5 kelurahan, Jakarta Utara 3 kelurahan. Hmm. Jadi ada 25 yang harus kita waspadai terus. Misalnya terkenal itu kawasan Kemang, Pondokarya, Ulu Jami, Rawabuaya, Kembangan gitu Mas kira-kira. Baik, baik. Kalau untuk efektivitas dari langkah yang Anda lakukan bersama tim, ini lebih dominan kemana ya? Selain pengerukan kali yang dilakukan, termasuk juga ada penyediaan dari pompa, apakah ini juga akan efektif ya Pak? Kalau kita melihat atau berkaca pada hari pekan kemarin ya Pak ya, hari pekan lalu, hari Jumat, hari Sabtu, itu ada banjir di Kemang. Itu selalu rutin Betul. terjadi kalau musim hujan datang. Itu penyebabnya apa ya Pak Isnawa? Jadi begini, di Hmm. Kemang itu posisi Kali Mampang, Kali Krukut itu mengalami penyempitan dan pendangkalan ya. Hmm. Mungkin kali sungai itu di 20 atau 30 tahun yang lalu mungkin kondisinya cukup lebar 3 sampai 4 meter, Hmm. kedalamannya pun bisa 2 meter. Sekarang ini hanya 1,5 dan mungkin kedalamannya hanya kisaran 1 meter. Hmm. Sehingga yang terjadi juga banyak bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali sungai yang ikut memperparah kondisi sungai tersebut. Hmm. Ya ada sampah,
ada material-material sehingga apabila diguyur hujan, kondisinya tentunya akan meluap terhadap kondisi pemukiman yang ada di sekitarnya. Jadi Jakarta ini selalu mengalami kondisi, misalnya ada ada hujan yang cukup deras di hulu, di Bogor, ditambah lagi dengan hujan lokal yang ada di atas Jakarta dengan intensitas yang tinggi, ini tentunya dua penyebab ini yang akan mempercepat terjadinya Baik. peningkatan debit air baik di sungai maupun di saluran-saluran. Pak Kira-kira Isnawa, demikian, Mas. kalau bicara soal hujan, ini nampaknya adalah terhadap warga adalah banjir ya, kemudian pohon tumbang. Kalau Anda bersama tim terkait, sudah sejauh mana ya koordinasi dengan tim-tim tersebut mengantisipasi pohon tumbang ini? Kalau kita simak terakhir, ini terjadi di Gatot Subroto, Pak Isnawa, ada pohon tumbang. Ya, Apakah masih belum betul. menjadi perhatian dari Anda? Jadi begini, sebetulnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu punya namanya tim pohon tumbang. Ya. Mereka tidak hanya dalam kondisi hujan, dalam kondisi tidak hujan pun mereka selalu memantau keberadaan pohon-pohon di Jakarta yang kondisinya mungkin sudah tua, rawan tumbang, atau perlu dilakukan penopingan-penopingan. Nah kami, BPBD, Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Pertamanan Hutan Kota, terus melakukan koordinasi. Jadi warga boleh mengadukan kalau ada pohon yang rawan tumbang ke 112 misalnya. Kemudian nanti tim kita akan turun untuk memantau, melakukan upaya-upaya penanganan terhadap pohon tersebut. Nah, Baik. kejadian Sabtu yang lalu di mana terjadi pohon tumbang di kisaran 40 pohon di Jakarta Selatan, itu dalam waktu 1 jam sudah dilakukan upaya-upaya penanganan secara cepat oleh tim dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, termasuk juga dari Damkar. Baik, ini menjadi jaminan Anda ya, tentunya 112 hotline Ya, persiapkan, tidak akan sibuk ini nomor ya betul. untuk dihubungi oleh warga masyarakat ibu Itu kota, 24 karena jam. sulit sekali Ya, kalau kita hubungi ya hotline dari Pemprov maupun pemerintah untuk dihubungi. Kalau 112 dijamin bisa ya Pak, lancar ya Pak ya, Isnawa. bisa, siap, Pak siap. Isnawa, ini kan juga menjadi instruksi dari PJ Gubernur ya, Pak Heru Budi Hartono Ya. yang juga kami undang dalam dialog ini, tapi berhalangan untuk diskusi. Tapi kalau yang menjadi perhatian beliau adalah dihimbau untuk para warga masyarakat di ibu kota untuk WFA. Langkah seperti ini apakah efektif ya untuk mengurangi potensi kemacetan? Kalau sudah hujan, tentu kemacetan akan parah terjadi di ibu kota. Iya Mas, jadi begini, dalam hal kebencanaan tentunya kita harus mengenali bahayanya, mohon maaf, kita harus mengenal bahayanya dan mengurangi resikonya. Jadi dalam kondisi cuaca ekstrim, tentunya wilayah itu mengalami potensi-potensi bencana yang tidak bisa diprediksi. Apabila angin kencang misalnya, ada kemungkinan pohon tumbang, ada reklame yang rubuh, kemudian ada kemacetan-kemacetan akibat genangan-genangan. Ini tentunya membawa kondisi yang tidak nyaman bagi warga Jakarta dalam beraktivitas. Tentunya yang bisa tahu karyawannya untuk bisa bekerja atau tidak adalah pimpinan-pimpinan dari kantor-kantor tersebut. Jadi kalau seandainya cuaca Jakarta sudah sangat ekstrim, hujan dengan intensitas yang cukup lama, tentunya akan menimbulkan kemacetan di mana-mana. Walaupun mungkin cuaca ekstrimnya cuma sebentar, tetapi seperti hari Sabtu yang lalu hanya setengah jam, terjadi pohon tumbang hampir 60 titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat misalnya. Ini kan tentunya menimbulkan kondisi yang kurang baik. Mungkin arahan dari Bapak PJ Gubernur sangat baik sekali. Apabila kondisi Jakarta macet, hujan deras, di mana-mana ada banjir dan genangan, mungkin akan sangat bijak apabila pimpinan kantornya, perusahaannya bisa memilah-milah mungkin staf mana yang cukup dengan WFH saja di rumah, melaksanakan tugas-tugas kantor dari rumah. Artinya ini gitu. hanya sekadar himbauan ya Pak Isnawa, bukan surat edaran atau surat gubernur yang diturunkan ke publik. Ya, sampai saat ini memang belum ada surat tertulis dari Pemprov, mungkin sedang dalam pembahasan dengan unsur Forkopimda ya, dengan Pak Kapolda, Bapak Pangdam dan lain, tetapi setidaknya ini adalah bagian untuk mengajak warga apabila tidak penting dalam cuaca ekstrim untuk tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Baik, Pak Isnawa, ini kan potensi hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi pada Januari hingga Februari 2023 mendatang. Kalau langkah dari BPBD seperti apa ya untuk mengantisipasi banjir rob? Ini saya catat ada titiknya di 9 lokasi yang berada di Jakarta Utara, Pak Isnawi. Ya. Isnawa.
Jadi begini Mas, nanti malam ada gerhana bulan ya. Saya juga sudah menginstruksikan jajaran saya di BPBD untuk mengantisipasi di kawasan utara Jakarta. Karena biasanya ini berpengaruh terhadap peningkatan pasang air laut yang ada di pesisir Jakarta Utara. Nah, tentunya kita menginformasikan kepada warga bahwa setiap hari BPBD itu berdasarkan rilis BMKG kita menginformasikan tentang kondisi cuaca di Jakarta. Apabila terjadi potensi kemungkinan hujan dengan intensitas yang sangat lebat, tentunya kita juga harus mengingatkan warga tadi untuk memantau ataupun melakukan upaya-upaya kalau tidak perlu keluar rumah untuk beraktivitas bisa cukup di rumah saja. Kemudian kita aktifkan seluruh posko-posko di kelurahan-kelurahan. Kita siapkan sarana prasarana pengendalian banjir, ada pompa-pompa, polder, perahu-perahu karet kita, personil kita koordinasikan dengan dinas kesehatan untuk antisipasi posko kesehatan, kita koordinasi dengan dinas sosial dan lain-lain. Artinya Pemprov DKI Jakarta selalu siap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik itu hujan ekstrim, banjir dan lain-lain. Baik, terakhir saya minta dari Anda himbauan khusus bagi BPBD seperti apa termasuk Pemprov agar warga masyarakat ini bisa mengantisipasi banjir yang akan terjadi kalau musim hujan, dan bagaimana koordinasi Anda dengan daerah penyangga seperti Bogor. Kan ini kan kalau berbicara soal banjir lagi-lagi disalahkan dari hulu ya dan bermuara ke hilir. Komentar Anda seperti apa, Pak Isnawa? Jadi yang pertama kepada warga Jakarta tentunya menghadapi situasi hujan ekstrim ini, warga bisa melakukan upaya-upaya mandiri, melakukan pembersihan lingkungan, baik itu sampah, saluran, got-got yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, memonitor sosial media BPBD. Kita selalu menginformasikan tentang cuaca, tentang tinggi muka air dan lain-lain. Kemudian untuk daerah-daerah penyangga tentunya Pemprov DKI Jakarta, Dinas LH misalnya, saat ini sedang melakukan pembuatan semacam saringan yang ada di perbatasan. Nanti sampah, material-material, kayu dan lain-lain yang masuk ke Jakarta akan ditahan dengan saringan sampah tersebut, dilakukan crusher, dilakukan pengelolaan secara optimal di titik-titik wilayah penyangga tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga selalu bekerja sama dengan daerah penyangga, misalnya dalam penanganan masalah-masalah lingkungan. Pemprov misalnya mengadakan pembuatan danau Ciawi dan Sukamahi misalnya, yang ada di kawasan Bogor. Itu adalah bagian dari upaya kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan daerah penyangga dalam mengantisipasi banjir yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih. Saya kembali ingatkan kepada warga masyarakat kalau butuh bantuan, ada pengaduan pohon tumbang atau terkait dengan bencana di ibu kota, silakan hubungi hotline 112 Pak Isnawa Haji. Betul ya Pak Isnawa, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Pak Isnawa. Waalaikumsalam.